Oke, jadi Nintendo ini baru saja menunjukkan ya, gimana sih kira-kira tampilan dari Nintendo Switch 2. Iya, namanya ternyata benar guys, yaitu adalah Nintendo Switch 2. Nah, mau tahu gimana? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Nintendo Switch 2. Ya, buat kalian yang belum tahu, Nintendo tuh barusan meluncurkan sebuah trailer ya, perkenalan dari hardware atau device Nintendo Switch 2. Memang sih, mereka itu nggak ngasih kejelasan dalamnya ini gimana, tampilan softwarenya gimana. Yang ada hanyalah tampilan dari Nintendo Switch 2 itu secara fisik saja guys. Dan juga kalau ditampilkan cuman gamenya yang Mario Kart ya. Ini kayaknya beneran deh, Mario Kart 9 ini bakalan muncul di Nintendo Switch 2 guys. Nah, oleh karena itu kita langsung aja bahas dulu dari penampilan fisiknya. Nah, dari penampilan fisiknya sendiri sih kayaknya nggak jauh berbeda ya guys. Kita bahas dari besarnya dulu. Layarnya ini cukup lumayan besar, mungkin 8 inch gitu ya. Dan masih nggak tahu apakah menggunakan LCD atau OLED karena nggak dijelasin oleh Nintendo-nya. Lalu untuk joysticknya sendiri, kali ini guys, itu joysticknya menggunakan seperti magnet dan juga ada sebuah port yang bisa dimasukkan kayak semacam colokannya gitu ya di samping kiri dan samping kanan. Dan menurut saya ini lumayan oke gitu ya untuk memasukkannya, karena dulu ya problemnya yang ada di Nintendo Switch sebelumnya, kalau misal mau masukkan ke strapnya itu untuk masukin dan ngeluarinnya itu lumayan susah guys, karena harus pakai rel gitu. Ini enggak, cuman dicolokkan aja ke port tersebut dan kayaknya ada sedikit magnet supaya bisa nempelnya lumayan awet gitu ya. Jadi quality of life-nya ini juga menurut saya lumayan lebih terjamin daripada yang relnya. Relnya itu saya ingat deh, kalau mau masukin dan ngeluarin lumayan susah soalnya. Nah, lalu untuk warnanya sendiri semuanya ternyata warnanya hitam. Kalau saya lihat nih hitamnya bukan glossy tapi matte ya guys. Jadi ya lumayan oke gitu. Kalau terkena sinar matahari agak keabu-abuan dikit gitu. Abu-abu hitam lah ya. Nah, lalu dari joysticknya sendiri itu saya lihat juga lumayan ada perubahan, agak sedikit nonjol gitu ya kalau saya lihat. Nah, untuk button-buttonnya sendiri lumayan lebih besar dikit lah ya, tapi dikit doang. Nah, untuk ZL-nya yang di belakang tuh saya nggak lihat sampai gimana perbedaannya, dan mungkin nanti kita akan bahas kalau Nintendo sudah showcase aja gitu sih. Nah, lalu yang menurut saya agak aneh yaitu sekarang kayaknya ada dua port USB-C. Yang pertama di bawah mungkin untuk dock mode-nya, yang kedua di atas ya. Nah, itu saya nggak tahu yang bagian atas tuh untuk apa guys. Lalu juga untuk grill speaker yang ada di bawah pun juga lumayan tambah besar kayaknya. Dan masih tetap ada headphone jack. Jadi buat kalian suka main Nintendo Switch tapi butuh pakai headphone jack, pakai kabel, ini masih ada guys. Jadi mantap ya, nggak pakai wirelessan masih bisa nih Nintendo. Nah, lalu untuk bagian belakangnya sendiri, untuk standnya itu ya guys, sekarang lumayan bisa sampai hampir bisa seperti 180 derajat gitu ya. Dan menurut saya standnya ini lumayan oke juga. Mungkin mereka juga belajar dari standnya yang versi Nintendo Switch OLED gitu ya. Yang pasti menurut saya oke banget. Dan untuk docknya sendiri sih mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini lebih kayak melengkung ya di pinggiran-pinggiran sisinya. Bagian atas tuh lebih melengkung dan lebih modern gitu modelnya. Tetap warnanya hitam matte ya. Jadi semuanya ini warnanya hitam matte. Yang membedakan cuman dari joysticknya, yaitu di bawah joypadnya itu ada ya warna biru dan merah seperti biasa, dan pinggiran dari joysticknya ini yang
udah warnanya biru dan merah yang dipakai untuk nempel. Ya perbedaannya cuma di situ aja sih. Jadi updatean ini menurut saya Nintendo Switch ini cukup oke karena mereka memang nggak sampai redesign secara besar-besaran. Karena mereka tahu ya kalau Nintendo Switch ini memang laku banget dan orang-orang udah seneng dengan form factornya. Mungkin yang ditambah memang hanya besarnya, kenyamanan lepas pasang dari joysticknya, lalu juga layarnya lebih besar, mungkin suaranya juga lebih bagus, dan ya joysticknya ini semoga nggak drift lagi ya. Karena ini masalah paling utama dari Nintendo Switch awal-awal. Nah, sekarang kita akan bahas dari GPU-nya. Memang sih, Nintendo ini belum ngomong ya tentang GPU-nya ini kira-kira gimana. Tapi dari beberapa leak guys, itu katanya bisa bermain FF7 Remake dan juga FF7 Rebirth guys. Oke, kita mulai dari GPU-nya yang T-Flops-nya dulu. T-Flops ini kayak kekuatan dari GPU kira-kira sebesar apa, dan kita akan bandingkan dengan Steam Deck lalu juga PS4. Nah, untuk Steam Deck ini memiliki 1,6 T-Flops ya, dan Steam Deck ini sudah dikonfirmasi oleh Square Enix bahwa bakalan bisa bermain FF7 Rebirth dengan nyaman. Wow, berarti menurut saya nanti Nintendo Switch ini juga bisa memainkan FF7 Remake dan Rebirth guys. Ini yang saya tunggu-tunggu sih. Nah, lalu untuk Nintendo Switch 2 sendiri rumornya memiliki 1,72 teraflops. T-flops-nya 1,72. Berarti lebih besar daripada Steam Deck. Nah, kalau lebih besar ya otomatis harusnya bisa menjalankan semua game yang dimainkan oleh Steam Deck. Keren sih menurut saya. Nah, sebagai perbandingan PS4 kalian itu memiliki 1,84 teraflop. Jadi lebih besar sedikit lah ya daripada punyanya Nintendo Switch 2 ini. Hal yang menarik adalah pada saat di dock mode. Kalau dulu Nintendo Switch kalau di dock itu nggak mengalami perubahan grafis secara besar ya. Ternyata ini katanya guys, kalau waktu di dock Nintendo Switch 2 ini bisa memiliki 3,09 T-flops. Iya, hampir 2 kali lipat daripada kalau portable mode-nya guys. Nah, sebagai perbandingan PS4 Pro itu memiliki 4,2 T-flops. Jangan dibandingi dengan PS5 atau Xbox yang paling baru ya, karena itu udah 10 T-flops lebih lah ya. Ini dibandingkan dengan PS4 Pro aja, menurut saya udah oke banget sih guys, 3,09. Nah, nantinya saya mikir sih ya, kayaknya nanti ada beberapa game yang berat-berat itu terpaksa hanya bisa dimainkan di dock mode saja. Ini sih kayak ya pemikiran sotoy saya aja ya. Tapi semoga nggak seperti ini. Mungkin nanti Nintendo juga bisa mengefisiensikan kalau misalnya dia bermain secara portable mode tanpa harus dock mode. Nah, lalu dari video yang kemarin ditunjukkan oleh Nintendo juga, mereka itu meyakinkan bahwa physical cartridge yang di Nintendo Switch itu bisa dimainkan juga di Nintendo Switch 2. Jadi oke sih menurut saya, kalau kalian punya game-game dari Nintendo Switch yang lama, baik digital maupun juga yang versi fisikalnya, itu masih bisa dimainkan di Nintendo Switch 2. Tapi mereka juga memberi catatan, mungkin ada beberapa game yang nggak bisa dimainkan secara baik gitu ya di Nintendo Switch 2-nya. Mungkin ya seperti yang Ring Fit atau apa itu kan harus menggunakan aksesoris yang khusus di Nintendo Switch 1. Ini sih ya kayaknya ya. Nah, jadi menurut saya itu bocoran ini dan juga kemarin yang udah ditunjukkan oleh Nintendo ini bener-bener bagus banget. Saya nggak sabar untuk nungguin guys. Dan katanya sih bakalan ada Nintendo Direct yang membahas tentang Nintendo Switch 2 ini secara lebih dalam, secara hardware dan software, dan mungkin nanti akan ada kira-kira game apa yang akan dimunculkan pada awal saat rilisnya itu pada tanggal 2 April 2025. Ya, kita harus nunggu 3 bulan lagi guys supaya kita tahu informasi yang lebih dalam tentang Nintendo Switch 2 ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian excited nggak tentang hal ini?
Dan mungkin buat informasi aja, leak atau bocoran harga dari Nintendo Switch 2 ini katanya ada di kisaran 399 USD. Nah, buat informasi, kalau kalian nggak tahu, Nintendo Switch yang OLED ini sekarang harganya itu 349 USD. Dan kalau kalian cari-cari di Indonesia, mereka jualnya itu 4-5 jutaan kalian udah bisa dapetin ya guys. Mungkin kalau 4 tuh second, kalau yang 5 jutaan itu yang baru lah ya. Nah, jadi kalau saya prediksi harga masuk di Indonesia, awal-awal bakalan tinggi banget, 8-9 juta, tapi nanti akan lama-lama turun menjadi 5-6 jutaan guys. Ini sih kayaknya ya. Nah, jadi kalau kalian udah tahu semua itu, gimana menurut kalian? Apakah kalian benar-benar ingin menunggu Nintendo Switch 2 ini, pingin beli pada saat day one, atau kalian lebih pingin beli kayak Steam Deck yang baru atau ROG Ally atau gimana guys? Ini kalian bisa ngomong lah ya, rundingin di kolom komentar. Mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Nintendo Switch 2. See you guys di video selanjutnya. Wah ya, seru sih ya. Ini Nintendo akhirnya udah mau merilis Nintendo Switch versi 2-nya. Saya nggak sabar sih, terutama kalau memang nanti bisa main FF7 Rebirth. Wah, kayaknya saya langsung males nih beli PS5 lagi. Keren sih, mantap.